Selamat hari Minggu adik-adik sekalian. Kita kembali memuji Tuhan dalam ibadah Minggu, ibadah sekolah Minggu. Kita bernyanyi. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, kita sama-sama mengucapkan, tunjukkan cara yang benar memberi pujian padamu. Bukakan hatiku mendengar dan menghayati firman-Mu. Amin. Kita sama-sama mengucapkan titah pertama sampai titah yang ke-10. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Titah kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ke-7 ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima. Hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah ke-6. Jangan engkau membunuh. Titah ke-7. Jangan engkau berzina. Titah ke-8. Jangan engkau mencuri. Titah ke-9. Jangan engkau berdusta. Titah ke-10. Jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Apakah ketentuan Allah akan dasar titahnya itu? Demikian. Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi.
Kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Kita sama-sama mengucapkan ayat bulanan. Ayat bulanan untuk bulan Juli tertulis di Amsal 4 ayat 5. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Kita baca bersama-sama. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Kita sama-sama mengucapkan, berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus dan am, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita bernyanyi. Selamat hari Minggu, adik di sekolah Minggu. Kita kembali bertemu dalam ibadah Minggu untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan dan membaca firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bisa beribadah di rumah kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik di sekolah Minggu, firman Tuhan tertulis di Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 17. Akan membaca untuk kita semua. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apa arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dan congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Demikian firman Tuhan. Selamat hari Minggu adik sekalian. Firman Tuhan hari ini judulnya adalah tentang tahu dan perasaan tahu. Beda ya, tahu dan perasaan tahu atau sok tahu gitulah. Nah, ini berbeda. Contohnya,
ketika amang pendeta atau orang lain, orang tua bertanya kepada anak, "Nak, apa cita-citamu?" Nah, di sini jawaban kita harus tepat. Kalau seseorang berkata seperti ini, "Aku mau jadi dokter." Nah, bagaimana seharusnya? Kita ganti contohnya. Contohnya bapak nih, Bapak Matthew bilang ke si Matthew, "Matthew, nanti kan ada perlombaan. Bisa nggak kamu juara 1?" Datang Matthew bilang, "Pasti bisa, Pak. Pasti bisa. Aku jamin pasti bisa." Nah, betulkah seperti ini? Bolehkah seperti ini? Apa bedanya dengan Burju 3 tambah 3 berapa? 3 tambah 3, Pak, sudah pasti 6. Apa bedanya pertanyaan yang tadi dengan pertanyaan yang kedua? Itu beda. Nah, Amang akan tunjukkan video pertama. Video pertama kita saksikan bersama-sama. Cak, besok kan hari Minggu, pulang ibadah kita jalan yuk ke mana kayak gitu. Jalan? Oh boleh dong, bisa. Ya udah, tapi nggak izin dulu sama mama. Ah mama mah gampang, bisa lah. Oke, besok ya jangan lupa. Mama, besok aku mau jalan sama Jogul pulang gereja. Pasti boleh kan? Iya dong boleh. Loh, kok belum minta izin mama? Udah iya aja. Mama jahat, kan jalan doang. Nggak boleh gitu, Boru. Mau kemana pun kamu, mau jauh, mau dekat, mau ke sekolah, mau main, harus izin dulu sama mama. Karena bagaimanapun kau ini masih tanggung jawab mama kan? Nah, sudah lihat videonya kan? Ada yang mengajak jalan dan dia pastikan dia akan diizinkan. Ternyata tidak diizinkan dan malah dia marah kepada mamanya. Nah, seperti juga jangan kita seakan-akan tahu mama akan mengizinkan. Jangan seakan-akan kita tahu bahwa kita pasti juara. Tetapi kita harus katakan, jika Tuhan menghendaki, Pak, aku akan juara. Apa cita-citamu, Nak? Apa cita-citamu, Timothy? Jika Tuhan mengizinkan, aku ingin jadi dokter. Artinya kita percaya bahwa Tuhan akan menolong kita. Jangan kita mengandalkan pikiran kita. Contohnya sekarang kita bisa melihat anak-anak masih bermain-main sekarang. Orang tua masih bekerja. Tetapi karena COVID-19 yang sedang terjadi sekarang, ternyata besoknya sudah sakit. Besoknya lagi sudah meninggal. Jadi tidak bisa kita paksakan, besok pasti aku sekolah, minggu depan pasti aku sekolah. Tetapi kita katakan, jika Tuhan memberkatiku, maka aku akan sekolah. Nah, coba kita lihat video yang kedua. Besok beres ibadah kita jalan yuk. Mau gak? Boleh deh, tapi aku izin sama mamaku dulu deh kayaknya. Ya udah, nanti kabarin aja nanti malam. Aku pergi dulu ya, oke? Mama, tadi Jogul ngajak aku jalan-jalan besok. Boleh apa enggak, Ma? Oh, besok mau jalan sama temanmu. Nah gitu, mama suka itu. Izin dulu sama mama ya. Besok pokoknya ingat, hati-hati mainnya sayangnya. Jangan jauh-jauh, jangan lama-lama ya. Bagus, mama suka. Nah, ada bedanya kan? Ketika diajak jalan, dia berkata, aku izin dulu ya. Kalau dibolehkan, aku kabari. Nah, beda kan? Nah, demikianlah Tuhan mengharapkan kita bahwa menjadi orang percaya kita harus selalu bergantung kepada Tuhan. Kita tahu bahwa kita sedang hidup diberkati oleh Tuhan, maka kita harus selalu berkata, jika Tuhan memberkati, jika Tuhan mengizinkan. Nah, demikian juga kalau orang jahat, kita lihat orang jahat, banyak orang jahat seakan-akan dia tahu bahwa dengan kekuatannya bisa diberkuasa. Tahu kan Raja Nebukadnezar? Dia bilang, semua ini karena kekuatanku, aku bisa melakukan apa saja. Memang dia raja yang kaya, raja yang hebat, tetapi Tuhan marah. Tuhan menghukumnya dan pada saat itu dia tidak dikenal orang lagi. Nah, oleh karena itulah Tuhan akan berkuasa. Jadi kita harus tetap percaya kepada Tuhan dan tetap menyerahkan cita-cita kita serahkan kepada Tuhan. Rencana kita serahkan kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan berkat-Mu. Kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya setiap rencana kami serahkan kepadamu Tuhan, berkati kami. Kami tahu bahwa Engkau lah yang berkuasa. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Kita tutup ibadah kita sama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajahnya dan dikasihaninya lah kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajahnya kepadamu dan mengaruniai kamu dengan damai sejahtera. Amin. Amin.